Maka kata Imam Al-Ghazali di situ, ya, inna maqsud asy-syar'i minal khalqi khamsah. Gitu ya. Sesungguhnya tujuan syariat terhadap manusia itu ada 5 perkara. Nah, gitu ya. Ada 5 perkara. Berarti maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu syariat, nah, gitu ya. Sebenarnya ada 5 unsur setidaknya yang harus dijaga dalam kehidupan ini. An yahfadhu alaihim dinahum. Ini yang pertama adalah memelihara agama. Gitu. Wa nafsahum, nah, jiwa mereka. Wa aqlahum, dan akal mereka. Wa naslahum, dan keturunan mereka. Wa malahum. Yang terakhir adalah harta. Ini adalah yang kita kenal sebagai ad-daruriyah al-khamsah yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa min Ilmi al-Usul. Lalu susunan yang 5 inilah yang diikuti ulama-ulama setelahnya, dan walaupun ada lagi ulama-ulama yang lain nanti akan meletakkannya menjadi 6. Nah, gitu ya. Nah, inilah pembagian dari maqasid secara umum. Pembagiannya ada dari tahap kepentingan, dari kekuatan nas, dan ruang lingkup. Gitu ya. Dari tahap kepentingan misalnya ada daruriyah, ada hajiyah, tahsiniyah. Ya, daruriyah itu terbagi kepada 5 yang kita kenal sebagai daruriyah al-khamsah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan maqasid asy-syariah dari kekuatan nas itu ada yang bentuknya adalah qat'iyah, ada yang zonniyah dan wahmiyah. Dan sedangkan ruang lingkup itu maknanya satu syariat itu ada yang bentuknya adalah ammah, ada yang khassah ataupun kulliyah atau juz'iyah. Baik, kalaulah kita membahasnya dalam konteks wakaf begitu ya. Kalau kita membahas konteks wakaf, maka kalau dari pembagian maqasid ini, wakaf itu masuk dalam pembahasan yang mana? Gitu ya. Kalau dari tahap kepentingan, gitu ya, dari pembagian maqasid, maka pembahasan wakaf itu masuk dalam pembahasan hajiyah. Karena hukum asal wakaf itu adalah sunnah. Nah, gitu ya. Kalau begitu bukan tahap daruriyah, ya, dia sebagai melengkapi daruriyah. Tapi kalau kita masuknya nanti dalam daruriyah al-khamsah, maka wakaf itu masuk dalam pembahasan hifdzul mal, pembahagian atau menjaga harta. Selanjutnya Pak Aziz. Nah, baik. Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa dalam daruriyah al-khamsah ada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ini bagian yang terakhir adalah hifdzul mal. Nah, gitu ya. Maka masuk kategori mana yang wakaf dari daruriyah al-khamsah ini? Wakaf itu masuk pada kategori hifdzul mal, bahagian yang terakhir. Nah, jadi, karena wakaf ini berhubung kait dengan harta benda. Nah, gitu. Baik, kalau kita rujuk misalnya pada letak yang di bawah itu ada tulisan wasail, lalu ada maqasid sebelahnya, di bawahnya gitu ya, di bawah tulisan wakaf itu. Berarti maknanya kalau dalam kehidupan kita, dalam syariat Islam, ada namanya menjaga tujuan syarak. Ya, menjaga tujuan syarak dalam kehidupan itu adalah hifdzul mal, itu menjaga harta. Maka wasilahnya apa yang disediakan oleh syariat? Wasilahnya, nah, gitu kan? Maka ada, kalau ditulis di situ adalah wasail, maka harta itu yang asalnya adalah milik seseorang, nah gitu ya, milik seseorang, lalu dipindahkan kepada satu institusi
satu lembaga atau kepada negara, gitu ya, itu boleh saja. Berarti maknanya kalau seseorang itu ingin wakaf, gitu ya, cara menjaga hartanya bagaimana atau wasailnya gimana, gitu kan? Berarti kalau dalam ilmu ekonomi, wasail itu masuk dalam akad seseorang, itu ya. Berarti apa itu akadnya? Akadnya adalah intiqalu al-milkiyah, perpindahan kepemilikan. Ini. Nah, jadi dalam menjaga harta, baik itu nanti perginya tujuannya adalah kebaikan, gitu ya. Apapun tujuannya, karena wakaf itu tujuan adalah kepentingan umum atau kebajikan atau kepentingan umum, maka yang terbaik adalah bentuknya akadnya seseorang itulah yang dipakai. Makanya tulisannya adalah wasail, wasilah. Jadi kalau ada orang yang punya harta, wasilahnya adalah dengan saya wakafkan tanah ini karena Allah Ta'ala. Itu berarti maknanya intaqala al-milkiyah. Gitu. Akad itulah yang memindahkan kepemilikan harta itu. Nanti kalau seandainya berhubungan dengan hukum yang lain, Ustaz, bisa kalau sudah dibangun masjid. Sudah dibangun masjid, tapi setelah itu misalnya mau dirubah dan lain sebagainya. Atau mau dipindahkan. Ya berarti nanti wasailnya namanya lain lagi. Nah berarti wasailnya adalah misalnya istibdal. Nah, itu maknanya menukar harta wakaf. Nah, itu ya. Berarti namanya wasailnya adalah istibdal. Sedangkan maqasidnya adalah ketetapan ainul wakafnya. Makanya bentuk benda wakafnya. Atau harta wakafnya. Suaranya jelas, Pak Jis? Jelas, Pak Jis? Suaranya menggema, Pak Akbar. Menggema. Suara. Lanjut, Pak Akbar. Halo? Lanjut, Pak Akbar, monggo. Oke. Baik. Makanya dalam wakaf itu ada catatan saya pentingnya umat Islam menunaikan satu amanah yang kifayah untuk memelihara, menjaga dan mengurus alam dalam konteks ekonomi, karena hifdzul mal itu masuk dalam pembahasan ekonomi. Berarti Pak Akbar, urusan itu harus sejalan dengan tujuan syarat. Suaranya, Ustaz. Halo? Ada Pak Aziz suara? Ada suaranya, Ustaz, cuma agak terpantul. Oke. Monggo Pak Akbar. Internet connection kayak hujan di sini. Ya karena di sininya hujan ini, jadi nggak stabil suaranya.
Ya, mohon maaf. Jadi gitu ya. Nah, jadi umat Islam pada hari ini ya penting ya menunaikan satu amanah ya, untuk memelihara, menjaga dan mengurus alam ini dalam konteks ekonomi dan keuangan, tapi sejalan dengan tujuan syariat atau maqasid syariah. Nah, ini salah satunya adalah wakaf. Oke, baik Pak Aziz, next. Ini ada asas pencarian wakaf. Ya, ini satu keunikan yang dimiliki oleh agama Islam, yaitu agama yang bersumber kepada wahyu atau as-sunnah dan Al-Qur'anul Karim. Makanya dalam Islam timbullah konsep-konsep yang cukup familiar, namanya adalah infak fi sabilillah. Ada albir, sedekah al-jariyah. Ya, makanya kalaulah infak fi sabilillah dan albir itu ada semestinya sekejap ya. Ini nampaknya suaranya putus-putus. Ya. Ya. Maka dari konsep infak fi sabilillah ya. Nah, ada konsep albir. Nah, ini adalah konsep-konsep yang kita dapat dalam Al-Qur'anul Karim, dan begitu juga sedekah al-jariyah ini kita dapat dalam sunnah an-nabawiyah, yang seluruh istilah-istilah ini atau mustalah-mustalah ini digunakan oleh ulama untuk memaknai makna wakaf. Ya. Untuk memaknai makna wakaf. Berarti wakaf itu dalam pembahasan ulama tidak ada nas sharih yang mengatakan tentang terus kepada konsep wakaf. Tetapi konsep umumnya wujud di dalam konsep infak fi sabilillah ataupun albir, ada al-khair, ada sedekah al-jariyah. Nah, ini dimaknai oleh ulama sebagai konsep-konsep dasar yang wujud di dalam Al-Quran. Inilah keunikan Islam. Oleh itu, kalau kita merujuk pada makna infak fi sabilillah dan albir, maka kalau albir itu adalah bermakna untuk kebajikan, ya, maka semua wakaf itu semestinya adalah untuk kebaikan. Dan semua akad yang terjadi dalam institusi wakaf itu adalah yang mubah menurut syariat. Nah, itu ada contohnya dalam seperti rumah sakit, ya, hospital gitu ya. Ada pembangunan masjid, sekolah, ada mungkin pondok ataupun sekolah berasrama begitu ya kalau istilah di Malaysia. Kalau di Indonesia namanya ponpes, pondok pesantren gitu. Makanya ini semuanya adalah infak fi sabilillah dan albir. Nah, lalu ada konsep yang lain namanya adalah sedekah al-jariyah. Maka istilah yang digunakan adalah idza matal insan in qata'a anhu illa min salasati asya.
shadaqatin jariyah atau ilmun yuntafa'u bihi au ya, jadi kata shadaqah al-jariyah. Nah, shadaqah jariyah ini oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dimaknai wakaf. Ya. Imam Ar-Rafi'i memahami shadaqah jariyah dalam hadis itu adalah wakaf itu. Kenapa? Karena shadaqah yang pahalanya terus mengalir walaupun yang memberikan sedekah itu telah meninggal dunia. Maka kalaulah bentuknya adalah shadaqah jariyah dan pahala itu terus mengalir, berarti maknanya benda wakafnya harus kekal. Nah, gitu. Ainul wakafnya, benda wakafnya harus ada. Maka kalau ada seseorang yang meniatkan untuk wakaf pembangunan sebuah masjid, maka selama masjid itu digunakan, maka pahalanya akan terus mengalir. Kecuali bentuk masjidnya sudah tidak ada. Gitu ya. Makanya saya tulis di sini adalah kekal. Makanya saya tulis kekal di situ untuk bermaksud bahwa seorang nazir gitu ya, yang bertanggung jawab dalam pengurusan wakaf dan lain sebagainya, dia mestilah orang yang profesional dalam menguruskan harta wakaf. Sehingga benda wakaf yang diwakafkan itu kekal ada. Nah, nanti akan saya jelaskan di bawah. Nah, dan tidak hilang. Nah, gitu ya. Oleh itu, dalam Islam atau dalam agama kita, agama Islam, makna wakaf itu secara bahasanya adalah al-habsu, ya, menahan. Menahan apa? Menahan ainul wakaf, pokok yang ingin diwakafkan. Kalau ada orang yang mewakafkan tanahnya, gitu ya, saya wakafkan tanah ini untuk umat Islam. Nah, nanti maknanya kalau itu adalah perkebunan misalnya, nanti hasilnya boleh silakan mau disedekahkan untuk kepentingan masjid, untuk sekolah, gitu, untuk pesantren, untuk apa saja boleh, gitu, untuk pengajian dan lain sebagainya. Tapi yang diwakafkan bentuk kebun itu tidak hilang. Nah, makanya seorang yang menjaga atau nazirnya haruslah orang yang amanah dan profesional. Kalau tidak profesional dalam pengurusannya, pastilah yang diwakafkan itu akan musnah. Makanya nanti ada sedikit akan saya bahas tentang wakaf di situ. Makanya di sini kalau sedekah jariyah, dia bentuknya adalah sedekah yang pahalanya berterusan. Nah, itu maknanya berarti ainul wakafnya tetap ada, sehingga selama ia digunakan pahalanya diterima selalu oleh orang yang memberikan wakaf, yang mewakafkannya. Nah, gitu ya. Oleh itu dalam Islam, ya, agama kita itu selalu menganjurkan untuk memenuhi keperluan masyarakat, gitu ya, membelanjakan harta untuk maslahah umum. Ya, makanya bentuknya adalah kebaikan. Tadi itu istilahnya adalah albir. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada istilahnya adalah albir. Gitu ya. Maka kalaulah memiliki harta, nah ini untuk kepentingan masyarakat. Siapa masyarakat itu? Ada fakir miskin, ada anak yatim, atau mungkin bentuknya adalah pengurusan satu masjid. Nah, gitu ya. Maka kalau kita jumpai di Indonesia, bermacam-macam orang sekarang ini membentuk wakafnya, masjidnya, musolahnya, atau pesantrennya, gitu ya, berlandaskan dengan harta wakaf. Oleh itu, kalaulah agama kita, agama Islam itu menganjurkan untuk kita membantu masyarakat yang lain, gitu ya, untuk membelanjakan harta untuk kemaslahatan umum, maka sebenarnya harta wakaf itu boleh menjadi at-takaful al-ijtimai. Ya, jadi sarana jaminan sosial. Sarana jaminan sosial atau at-takaful al-ijtimai selama ainul wakafnya ada dan diuruskan dengan secara baik. Kalau tidak diuruskan secara baik, nah akhirnya
Nah, yang memberi juga kehilangan pahala yang diberikan karena pengurusannya tidak baik dan harta yang diuruskannya pun akhirnya tidak terurus. Maka di sini seorang nazir itu punya kedudukan yang sangat strategis. Maka siapa saja yang ingin mewakafkan hartanya perlu mencari nazir yang amanah sehingga harta yang ingin diwakafkan itu betul-betul digunakan untuk kepentingan umum. Nah, gitu ya. Kepentingan umum itu nanti akan saya jelaskan hukum yang berhubung kait dengan itu. Makanya dalam agama Islam itu dimaknai oleh ulama adalah tahbisul asal, gitu ya, wa tasbilus tamrah, menahan atau mewakafkan pokoknya. Berarti maknanya seseorang ketika dia mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid misalnya, dan membagikan buahnya atau hasilnya ya digunakan setelah itu. Kalau dia mewakafkan adalah kebunnya misalnya, kebun kalau di Malaysia di sini ada kebun pohon nangka gitu ya. Jadi nangka gitu. Lalu dia mewakafkan kebun nangkanya untuk kepentingan umat. Makanya ya dia menahan kebun nangka itu tetap ada. Hasil dari buah nangka itu baik nangkanya yang sudah matang ataupun nangka untuk dibuat menjadi sayur itu boleh dijual dan hasilnya kita boleh gunakan untuk kepentingan umum. Ya, itu makanya ulama memaknai wakaf itu secara istilah adalah tahbisul asal wa tasbilus tamrah. Nah, itu adalah mustalah yang digunakan oleh para ulama hadis baginda Rasulullah alaihi wasallam. Makanya apa maksud dari wakaf itu? Wakaf itu yang perlu kita ketahui yang pertama adalah jenis akad tabarruk. Ya. Tabarruk itu berarti maknanya adalah tolong menolong. Ya. Akadnya adalah tolong menolong. Berarti maknanya tadi untuk kebajikan masyarakat. Makanya apa saja kebajikan itu boleh masuk dalam kategori wakaf. Makanya dari sini tidak ada yang lebih baik dan bermanfaat bagi kepentingan umum selain menyimpan untuk kepentingan umum dan menggunakannya sedangkan modalnya masih kekal. Apa maksudnya? Berarti maknanya seseorang yang mewakafkan kebunnya, seseorang yang mewakafkan masjidnya, saya wakafkan masjid saya ini untuk umat Islam. Maka di sini misalnya kalau ada misalnya penghasilan daripada masjid itu seperti masjid-masjid yang ada ya punya badan usaha dan lain sebagainya, nah, maka untuk kepentingan umumnya bisa dibantu untuk anak-anak yang misalnya ada MDA gitu. Kalau di tempat kita ada MDA disalurkan untuk MDA ataupun untuk pesantren. Tetapi masjid itu kekal ada. Nah, makanya modalnya masih kekal dan dia tidak rusak. Nah, maka sekali lagi di sini adalah seorang nazir haruslah profesional dalam mengurus wakaf itu. Nah, ini berdasarkan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar ibnu Khattab radhiyallahu an ketika Umar radhiyallahu an minta nasihat kepada baginda tentang tanah beliau di Khaybar. Saya perlu buat apa nih wahai Rasulullah tentang tanah saya di Khaybar? Maka Umar itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar radhiyallahu an, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau Umar, gitu ya, kamu dapat menahan barangnya. Maknanya tanah di Khaybar itu tetap kekal ada. Makanya kamu tahan. Habasta aslaha, maknanya kamu wakafkan tanah yang ada di Khaybar itu, wa tasaddaqta biha, dan hasil dari tanah yang kamu wakafkan itu wahai Umar kamu sedekahkan. Makanya setelah itu Umar ibnu Khattab meletakkan
ya sudah, berarti harta wakaf ini untuk orang fakir, miskin, gitu ya. Fakir, miskin, dan orang yang menguruskannya tetap boleh mengambil manfaat dari situ, dari harta yang diwakafkan oleh Umar. Lalu Umar meletakkan lagi, ya wala yuhabu wala yurasu, gitu ya. Akhirnya ini menjadi apa namanya? Menjadi cara kita berpikir dalam Islam bahwa harta wakaf tidak boleh dijual beli. Nah, gitu ya. Tidak boleh apa namanya? Tidak bisa diwariskan. Nah, gitu ya. Maknanya dibagi. Mohon maaf suaranya hilang. Halo? Ya, Halo? ya Oh, sudah oke. bagus lagi. Nah, gitu ya. Maka wakaf itu ada wakaf untuk kepentingan umum, maknanya untuk masyarakat umum. Jadi contohnya pesantren-pesantren yang ada di Indonesia biasanya kalau diwakafkan, ya saya wakafkan untuk umat Islam, misalnya begitu. Nah, maka ya itu untuk kepentingan umat Islam. Lalu ada wakafnya adalah wakaf khos, gitu ya. Ada wakaf khos itu biasanya adalah kalau ada orang tua yang punya harta lalu diwakafkan untuk keluarganya. Untuk keluarganya boleh. Berarti maknanya hartanya kekal ada dan diuruskan, tapi kepentingan harta wakaf itu adalah untuk ahli keluarganya. Nah, itu namanya nanti dalam Islam adalah wakaf khos, gitu ya. Itu wakaf khos. Ada yang digabung dua-dua, gitu ya. Ada wakaf am dan khos sekali di dalamnya. Baik. Maka kalau melihat merujuk kepada hadis baginda Rasulullah tadi ketika dimintai nasihat oleh Umar ibnu Khattab, lalu baginda Rasulullah menasihati Umar, maka katanya di sini maka hubung kaitnya dengan maqasid ini bagaimana? Maka harta wakaf itu harus diurus atau apa namanya, diurus ya sesuai dengan tujuan syariat. Apa itu salah satu tujuan syariatnya? Syariatnya ya berarti seluruh akad yang ada di dalam harta wakaf yang diuruskan itu pertama harus sesuai dengan tujuan yang mewakafkan. Kalaupun dia ingin menginvestasikan harta-harta yang ada di dalam situ, harus diinvestasikan sesuai dengan akad-akad yang dibenarkan dalam agama. Nah, itu makanya tugas berat seorang nazir itu adalah mengurus apa namanya harta wakaf sesuai dengan tujuan syariat. Nah, begitu. Maka kalaulah harta wakaf itu diuruskan dengan sesuai dengan syariat, ya maka akan mendatangkan maslahah bagi pemberi dan penerima. Ya. Yang memberi tetap apa namanya akan mendapatkan aliran pahala, gitu ya. Karena tadi sodakotun jariyah, gitu kan, sedekah yang pahalanya terus berjalan. Jadi kalau seandainya tiba-tiba hancur harta wakafnya, berarti pahalanya kan kasihan orang yang memberi, kesihan. Karena tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya. Makanya di sini harus diuruskan dengan benar, baik pemberi dan penerima. Kalaulah yang memberi sudah baik, yang menerima hasil daripada yang diwakafkan itu juga ada kebaikan untuk mereka, baik itu untuk umat Islam, fakir, miskin, anak yatim, sekolah, keislaman dan lain sebagainya. Nah, ini bentuknya banyak. Maka yang paling banyak dituntut dalam wakaf adalah nazir, seorang nazir yang profesional. Karena dengan nazir yang profesional, ya wakaf itu dapat membantu kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi satu bangsa. Kalaulah kita melihat secara kecil misalnya,
satu pesantren, nah itu mungkin ukurannya kecil. Kalau kita merujuk pada sejarah misalnya, yang paling besar harta wakaf yang diuruskan oleh negara yaitu ya Turki Utsmani, karena 2/3 dari luas Turki Utsmani itu seluruhnya adalah harta wakaf. Nah, begitu hebatnya satu negara itu yang berasaskan kepada wakaf. Nah, apakah sekarang kita bisa melaksanakan ada wakaf itu untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi satu bangsa? Nah, ini adalah tugas berat seorang nazir untuk menguruskan harta wakaf. Baik, Pak Aziz, next. Baik, ini adalah maqasid asy-syariah dalam hukum wakaf. Nah, ya. Imam Ad-Dahlawi dalam Hujjah Al-Balighah mengatakan bahwa hukum yang terkait dengan wakaf itu semuanya berdasarkan ijtihad. Ya, hukum-hukum yang terkait dengan wakaf. Nah, makanya ini adalah peluang sebenarnya. Nah, dia dalam wakaf itu. Karena dia berdasarkan ijtihad, maka ijtihad itu harus sesuai dengan tujuan syariat. Nah, itu ya, yang tidak main-main. Maka di sini ada saya letakkan beberapa contoh, misalnya dalam wakaf itu harus ditentukan dulu prioritas. Dan ketika saya jelaskan di bawahnya ada fleksibel sesuai dengan maqasid. Maknanya fleksibel itu ketika menentukan prioritas satu benda wakaf, ya baik itu nanti kalaulah dia untuk kesejahteraan umat, misalnya saya wakafkan ruko. Ruko itu berarti toko ya gitu ya. Nah, kalau Pak Aziz misalnya punya ruko dengan aset misalnya 1 triliun begitu. Lalu Pak Aziz mewakafkannya, gitu ya. Kebetulan ada letusan Semeru misalnya, begitu kan? Berarti ketika Pak Aziz tadi mewakafkan untuk kepentingan umat, misalnya untuk kepentingan umum, ya bentuknya fleksibel saja. Berarti hasilnya yang ruko Pak Aziz tadi boleh disalurkan ke yang terjadi di Semeru. Berarti kepentingannya untuk ya orang yang tertimpa musibah. Nah, ternyata kalau ada lagi musibah tempat yang lain, ya tidak harus di Semeru. Gitu. Oh, ada lagi musibah tempat yang lain. Berarti harta wakaf ini bisa disalurkan untuk ada anak yatim di situ. Berarti nanti saya kalau ada anak yatim di situ dihitung berapa, saya bantu untuk anak yatim yang orang tuanya hilang. Misalnya, saya bangunkan rumah anak yatim. Jadi dari dana wakaf yang saya punya, ruko ini. Misalnya. Lalu disalurkan setiap bulan. Gitu ya. Berarti maknanya bentuknya fleksibel. Gitu. Tetapi ketika tadi yang saya bilang ada wasail, ada maqasid gitu ya. Ketika itu menjadi benda wakaf, kalau dia ingin disalurkan, gitu ya, harus bentuknya, akadnya harus benar. Nah, ya, akadnya harus benar. Semuanya. Nah, makanya yang kedua, nazir tentang tujuh dari wakaf yang diwakafkan oleh seorang nazir juga harus amanah. Kalaupun dia ingin menginvestasikan, investasinya harus sesuai dengan syariat dan penyalurannya juga harus sesuai dengan syariat. Ya. Baik. Maka di sini ada investasi harta. Ya, wakaf kepada Allah itu pada intinya adalah investasi. Ya. Karena investasi harta wakaf itu saya kata bahwa insi tahabas ta'aslaha wa tasaddaqta biha. Wa tasaddaqta itu berarti maknanya kan berarti ya diinvestasikan sesungguhnya gitu. Ya, yang penting ainul wakafnya kekal ada. Ya, itu makanya wakaf itu pada prinsipnya ya investasi. Tapi kalau seandainya istidlalul wakaf, ada istidlalul wakaf, harus dilihat gitu ya, wasail dan maqasidnya. Ya, perlu ditarjih terlebih dahulu berdasarkan i'tibar al-ma'al. Ini i'tibar al-ma'al. Ya, maka ini adalah istidlal wakaf. Ini adalah beberapa hukum yang berkaitan dengan wakaf. Lalu ada juga wakaf non muslim.
Kalaupun orang non-muslim mau mewakafkan, itu bagaimana? Nah, gitu. Lalu kalaulah dia adalah non-muslim, boleh nggak mendapatkan manfaat dari harta wakaf umat Islam? Nah, gitu ya. Nah, misalnya seperti saya katakan tadi, kalau seandainya Pak Aziz punya dana ruko 1 triliun, nah gitu ya, lalu Pak Aziz membuat satu rumah sakit, gitu kan, berarti kemungkinan yang datang ke rumah sakit itu semuanya kan ya sudah orang yang datang free, gitu ya. Ya, karena dia bentuknya rumah sakit yang datang sama ada muslim atau non muslim gitu. Berarti non muslim boleh dapat manfaat dari situ. Ya boleh. Nah, gitu. Makanya di sini nanti ada wakaf. Baik kalaupun orang non muslim wakaf boleh atau tidak. Nah, para ulama mazhab membolehkan wakaf daripada non muslim. Nah, kalau mereka menerima gitu. Ya, kalau yang wakafnya adalah wakaf umum, nah, dia masih masuk dalam kategori yang di situ. Nah, gitu ya. Ya, maknanya wakaf am kalau untuk kepentingan masyarakat umum. Jadi kalau rumah sakit misalnya, kalau beasiswa semuanya scholarship kepada orang-orang yang ada dalam sekolah itu. Tapi berarti maknanya kalau dia adalah non muslim, ya dia bisa mendapat manfaat di situ. Kalau seandainya yang menguruskan itu adalah negara, berarti negara bisa memfasilitasi baik itu muslim dan non muslim untuk mendapatkan beasiswa. Maka kalaulah kita sebagai seorang nazir, maka maqasid syariah itu boleh menjadi asas panduan dalam menentukan hukum wakaf. Tapi yang pasti kita harus mengenal pasti maslahah dan mafsadah ketika kita menginvestasikan misalnya harta itu, atau kita bagaimana menguruskan harta wakaf itu. Ini harus dilihat wasail zariah atau i'tibar al-ma'al. Nah, baik, itu adalah terkait maqasid syariah dalam hukum wakaf. Ini 2 slide yang baginya adalah contoh case, ya, istibdal wakaf. Misalnya kalau seandainya wakaf itu ketika sudah diuruskan, tetapi tidak ada lagi manfaat yang boleh didapat dari harta wakaf itu, boleh ditukar ataupun tidak. Nah, gitu ya. Tapi ini case-nya yang kaji-kaji tentang maqasid syariah, ini mungkin lebih dalam gitu ya. Nah, boleh boleh dilihat. Nah, nanti tapi saya cukupkan dulu atau bagaimana Pak Aziz? Ini betul Pak Akbar. Oke, baik. Nah, kalau sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, ya, silahkan. Ya, seperti itu Ustaz ya. Saya ambil alih dulu. Ya, itu tadi alhamdulillah sudah dipaparkan secara singkat dan padat oleh beliau tentang nilai maqasid syariah daripada wakaf itu sendiri ya. Untuk lebih pendalamannya lagi, kita buka untuk sesi tanya jawab. Ya, saya kira tadi sudah jelas pemaparannya beliau ya. Walaupun sempat terganggu, tapi insya Allah tidak mengurangi nilainya. Nah, sekarang untuk sesi kedua, dipersilahkan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa secara langsung dengan fitur raise hand ya, bisa secara langsung interaksi dengan beliau, atau bisa menuliskan saja di room chat apa yang ingin ditanyakan ya. Silahkan. Sambil menunggu mungkin kalau ada yang mau interaksi ini terlebih dahulu dijawab dulu ini untuk pertanyaan dari Fitri ya, saudari Fitri dari Universitas of Columbia. Wah, jauh sekali ini. Ini ada 2 pertanyaannya Ustaz. Yang pertama, apakah boleh seorang muslim menerima wakaf dari orang non muslim? Kemudian yang kedua, Sarah dari Harvard juga, apakah boleh suami wakaf kepada istrinya?
Demikian, Ustaz. Monggo, silahkan dijawab. Oke, baik. Ya, pembahasan dalam ulama mazhab. Ya, kalau pembahasan para ulama mazhab, wakaf non muslim kepada muslim diterima dan boleh. Nah, ya, jadi kalau ada orang non muslim mau mewakafkan hartanya, boleh diterima. Wakafnya sah. Nah, itu yang pertama. Makanya tadi dalam pembahasan saya tadi bagaimana dengan wakaf dari dan non muslim gitu ya, salah satunya. Nah, di situ boleh ya. Kalau dari orang non muslim mau mewakafkan sebagian hartanya. Nah, gitu. Lalu kalau seandainya tadi wakaf diterima oleh orang non muslim, kalau dia wakafnya adalah wakaf am, misalnya gitu. Wakaf am itu bentuknya seperti kayak sekolah ataupun rumah sakit gitu. Tapi kecuali untuk tempat-tempat ibadah, ya, makanya di sini ya untuk umat Islam misalnya kalau pembangunan masjid ya untuk masjid saja, ya untuk non muslimnya tidak bisa. Makanya kecuali yang bentuknya umum dan itu kepentingannya ya kayak hospital gitu. Maka dia masih bisa menerima orang non muslim dalam pembahasannya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada ahli keluarga yang mau mewakafkan kepada ahli keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain. Nah, gitu ya. Nah, misalnya orang tua mau wakafkan kepada anak, abang mau mewakafkan kepada adik atau adik mau mewakafkan kepada abangnya, itu welcome saja. Itu maknanya jadi wakaf khas yang tadi yang kita bahas. Yang menjadi wakaf khas itu berarti wakafnya diperuntukkan untuk ahli keluarganya sendiri. Nah, gitu ya. Makanya tujuan dari wakaf itu tentunya dia agar benda wakaf yang diwakafkan itu kekal ada. Misalnya kalau bentuknya adalah toko, sehingga toko itu kekal ada untuk kemaslahatan anak cucu dan keturunannya. Nah, ya, kalaupun dia ternyata meninggal misalnya, anak dan istrinya ya tidak terlantar karena tidak adanya harta yang ditinggalkan. Kalau ada harta yang ditinggalkannya lalu dia wakafkan untuk anak dan istrinya, yaitu sah-sah saja karena itu nanti jadi masuk dalam wakaf khos. Nah, gitu ya, untuk saudara Sera yang di Harvard University. Nah, untuk saudara Fitri tadi, apakah boleh seorang muslim menerima wakaf dari non muslim? Ya boleh. Nah, gitu. Nah, itu dalam pembahasan imam mazhab atau mazhab-mazhab sudah dibahaskan dan itu sah saja. Ya. Oke, baik. Lalu bagaimana seandainya wakafnya adalah berbentuk buku? Maknanya kalau wakaf itu adalah sesuatu yang bernilai. Nah, jadi buku juga adalah sesuatu yang bernilai. Nah, gitu ya. Jadi sah Mohon maaf suaranya hilang lagi, Ustaz. Suaranya di unmute dulu, Ustaz. Suaranya Pak. Oke. Gitu ya. Untuk Mbak siapa tadi yang bertanya, apakah boleh wakafnya itu adalah bentuknya buku gitu ya. Nah, itu sah saja Mbak Nisa nih ya. Bertanya, wakaf buku bagaimana hukumnya? Apakah sama dengan wakaf masjid? Nah, seperti yang dicontohkan. Yang penting dia membawa manfaat kepada orang lain. Makanya tadi saya katakan bahwa lantana lul birro, karena birro itu untuk kebajikan. Kebajikan itu kebajikan apa saja menjadi umum.
menjadi umum untuk bentuk kebajikan. Makanya kalau ilah kebajikannya itu untuk ahli keluarga atau kebajikannya untuk masyarakat umum, ya itu sah saja. Maka orang yang mau mewakafkan buku itu sah dan boleh. Ya, ya, itu tadi pertanyaan melalui room chat. Insya Allah bisa dipahami. Assalamualaikum. Ya, selanjutnya bisa melalui interaksi langsung. Siapa? Atas nama siapa di kemudian asalnya. Assalamualaikum Ustaz Akbar Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah mengikuti kajian yang bagus, luar biasa. Karena kalau saya ikut AMSI ini kalau tidak bertanya ya kurang bagaimana ya. Ya walaupun pertanyaannya kadang-kadang ngawur kadang-kadang. Yang penting nggak enak kalau nggak bertanya itu. Yang saya ingin tanyakan ini tentang masalah pendapat ya. Hanya meminta sharing-sharing pendapat saja. Akhir-akhir ini kan ada yang namanya wakaf uang itu Ustaz. Kalau dari ulama-ulama klasik itu kan ya yang ainiyah yang berupa asetnya berupa benda-benda. Namun sekarang sudah masuk ke wakaf uang gitu. Bahkan sekarang kita masuk ke sukuk ya. Sudah masuk ke sukuk. Bahkan sudah ada cash wakaf link sukuk JWLS itu. Kan sekarang maaf ya sekarang pemerintah memang Terputus suaranya, Syekh Khalil. Sepertinya keluar beliau, mungkin jaringannya biasa beliau. Jaringan mungkin di sambil menunggu beliau tersambung lagi, mungkin ada dari peserta yang lain yang mau interaksi langsung dengan Ustadz, atau kalau masih malu-malu mungkin bisa langsung di room chat saja nulisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya ada satu soalan untuk yang berbahagia Dr. Haji Akbar Syarif. Seperti mana yang Doktor syarahkan dengan baik tadi tentang wakaf dan kesamarataan ataupun hubungannya dengan maqasid syariah. Jadi saya tertarik untuk menanyakan kepada Tuan Doktor satu soalan yang di mana berkaitan dengan nazir ataupun pemegang amanah wakaf ini. Jadi sekiranya nazir ini dilantik oleh siapa saja, ada tak syarat yang syariat letakkan kepada para penjaga harta wakaf ini ataupun nazir ini, kerana mereka ini memegang satu perkara yang berat, satu bebanan ataupun tanggungjawab yang berat, iaitu mereka harus profesional dalam menguruskan harta wakaf dengan baik, dan kemudiannya mereka perlu menjadikan harta wakaf tersebut memberikan kemaslahatan dan kebaikan kepada semua masyarakat dan orang-orang yang menggunakan harta wakaf, si pewakaf tersebut. Jadi ada tak syarat-syarat yang syariat tetapkan kepada nazir ini, Ustaz? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Oke, baik. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustaz. Oke, baik. Paknya daripada Malaysia. Oke, baik. Terima kasih kepada apa namanya saudara siapa tadi Al-Hafiz ya. Saudara Al-Hafiz atas pertanyaannya. Baik. Apakah ada apa namanya syarat-syarat seorang nazir? Pada garis umumnya, gitu ya, seorang nazir itu tugasnya memang harus menjaga apa namanya tujuan dari tujuan dari wakaf itu. Ya. Makanya dia harus memastikan bahwa ketika seseorang mewakafkan harta, tujuan dia mewakafkan itu untuk apa? Misalnya dia wakafkan tanah itu adalah untuk satu lembaga pendidikan. Maka seorang nazir harus dan boleh menguruskan tanah itu untuk kepentingan pendidikan. Maka dia kena mahir dalam situ. Maka apakah seorang nazir harus punya syarat-syarat tertentu? Secara am, pasti seorang nazir mestilah orang yang amanah. Setiap tindakan yang dia akan ambil adalah harus accountability-nya harus ada. Ini maknanya adalah dia amanah tentang dari orang yang mewakafkan kepada dia dan diamanahkan kepada dia sebagai nazir. Maka misalnya kalau bentuknya adalah ada aset, bentuknya adalah ada harta, maka misalnya setiap bulan kena report buat laporan keuangan misalnya, sehingga uang yang masuk ke dalam satu institusi yang dia terima itu jelas berapa masuk, berapa keluar, berapa yang dibelanjakan. Itu kena dia amanah. Maknanya sedikit sahaja dana itu disalahgunakan, itu sudah berarti tidak amanah. Kalau istilah di Malaysia mungkin adalah pecah amanah. Setelah dapat dananya duit banyak misalnya, lalu dia bawa lari atau digunakan untuk hal-hal yang lain. Apakah nazirnya boleh mengambil daripada dari dana wakaf yang dia kelola? Boleh sahaja. Makanya dalam hadis yang diajarkan yang diletakkan oleh nasihat baginda Rasulullah kepada Umar, lalu Umar meletakkan syarat-syarat ketika mewakafkan, itu masih boleh dia mengambil manfaat daripada wakaf yang dia kelola. Lalu kalaulah bentuknya dia kena invest, kena invest. Ini tugas seorang nazir. Kalau dia nak invest satu harta yang dia kelola misalnya, maka investasi yang dia kelola itu harus itu harus sesuai dengan syariat. Akadnya sesuai dengan syariat. Makanya tidak mudah menjadi seorang nazir. Makanya kalau bolehlah seorang nazir itu adalah orang yang alim dalam ilmu, khususnya adalah wakaf. Ini harus adalah orang yang alim. Karena dalam wakaf itu selain administrasi yang banyak, dia juga harus mengetahui kalau seandainya wakaf ini punya kelebihan dana dan dana itu boleh diputarkan. Maka dia harus mendatangi misalnya institusi-institusi syariah, lalu dia tanamkan, dia investkan kepada kedai kepada apa-apa yang boleh diinvestkan selama mana investasi itu berdasarkan syarat. Maka ini adalah kepandaian seorang seorang nazir dalam menguruskan harta benda wakaf. Lalu yang ketiga adalah seorang nazir juga harus mengetahui siapa sahaja yang perlu mendapatkan atau disalurkan kepada siapa sahaja harta benda wakaf yang boleh dia kelola. Misalnya kalau dia mendapatnya dalam satu institusi pendidikan, lalu dalam institusi pendidikan itu ada uang misalnya, dan uangnya adalah lebih, dan pengelola itu boleh memberikan scholarship kepada pelajar misalnya, atau sama ada di sekolah atau university, maka dia
memang menerima orang ini layak untuk mendapatkan scholarship daripada institusi yang dia kelola, itu welcome saja. Maka ya pada intinya seorang nazir itu harus profesional dan dia haruslah ada orang yang amanah. Selain amanah, dia juga adalah orang yang alim dalam perwakafan. Karena kemungkinan makanya dia kena harus ada pakar rujuk yang dia punya. Misalnya kalau di Malaysia, misalnya dia kena pakar rujuk boleh datang kepada Jabatan Agama Islam Negeri, misalnya Jabatan Agama Islam Negeri untuk bertanya bagaimana seandainya kalau ada harta wakaf dan ataupun wakaf ini nak dibina satu bangunan, nah itu dia boleh rujuk, ada pakar rujuk yang dia boleh tanya kepada orang. Nah itu kepada tadi saudara penanya, saudara Al-Hafiz gitu ya. Ya, seperti itu. Ini sepertinya Ustaz Khalil ini sudah masuk lagi. Bisa silahkan Ustaz diteruskan tadi pertanyaan. Di sinyal agak di daerah saya ini. Pertanyaannya di sini hanya meminta pendapat lah, tanggapan Ustadz di sini tentang wakaf uang itu dan sekarang jadi primadona sebenarnya oleh pemerintah. Jadi ketika pemerintah ini kehabisan dana dalam pembiayaan negara, sekarang pemerintah memang mengambil dari wakaf uang. Jadi nanti dilingkan ke suku. Yang pertama, ini pendapat Ustadz tentang wakaf uang itu bagaimana. Kemudian kalau kita kombinasikan dengan pendapat Al-Ghazali, bahwasanya maslahat itu yang di slide di awal, bahwasanya yang dimaksud maslahat itu adalah kan menjaga tujuan syara. Menjaga tujuan syara. Nah, kalau di sini misalnya ketika ulama sudah berbeda pendapat, apakah bisa kita itu menjaga tujuan syara? Dari segi maslahatnya, seakan-akan ya kalau kita tarik kesimpulan, menjaga tujuan syara itu tidak bisa kita wujudkan karena yang namanya tujuan syara pasti satu. Kalau ini menurut saya sendiri Ustaz ya, tujuan syara itu satu. Karena kebenaran itu satu. Makanya untuk menjaga kemaslahatan itu hanya menurut sifat manusia. Kalau kemaslahatannya hakikiyah, bukan hakikiyah seperti itu. Jadi yang saya tanyakan juga di sini, apakah kalau sudah beda pendapat ini sudah keluar dari hakikiyah? Minimal tidak ke wahmiyah ya, minimal ya yang dhanniyah dulu ya, seperti itu. Jadi apakah pendapat saya ini tentang Al-Ghazali yang masalah itu adalah menjaga tujuan syara, seperti itu. Mungkin ini bisa ditanggapi dulu Ustaz, kemudian nanti kalau pertanyaan bisa menyusul ketika jawaban telah diutarakan. Terima kasih. Ya, langsung Ustaz ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Khalil. Ini pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan Saudara Fitri di Columbia University. Ya. Nah, jadi apa boleh wakaf uang? Ya, wakaf uang ini jadi primadona gitu ya sekarang ini. Nah, jadi para ulama itu kan berbeda. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan ainnya harus jelas. Dan uang ini kan hilang gitu ya. Kadang-kadang hilang gitu ya. Makanya para ulama kontemporer masuk wakaf uang itu menjadi wakafnya jadi wakaf muakkad gitu. Mengikut pandangan dari mazhab Maliki gitu ya. Jadi mazhab Maliki itu jadi boleh wakafnya wakaf muakkad gitu ya. Karena wakaf adalah wakaf uang, kalaupun nanti setelah diwakafkan ternyata uangnya sudah nih, sudah masa tempohnya habis, gitu ya. Masa tempohnya saya wakafkan selama 1 tahun. Jadi kalau begitu, bagaimana untuk wakaf yang selanjutnya?
Makanya para ulama yang kontemporer punya solusinya. Ya, kalau sudah masanya sudah mau habis, dia harus diistibdal. Nah, gitu. Dia harus diistibdal. Makanya menjadi ya, untuk wakaf yang lain lagi. Maka solusinya kalau dia bentuknya adalah sukuk dan uang dan lain sebagainya, setelah selesai masa usahanya habis, dia harus diistibdal. Nah, itu pandangan ulama kontemporer mengikut pandangan Imam Malik yang membenarkan wakafnya adalah wakaf mu'akkad. Nah, gitu ya. Kalau di Malaysia biasanya ada sekolah-sekolah tertentu saya wakafkan rumah saya untuk jadi atau lahan rumah saya untuk sebagai tempat pendidikan, gitu ya. Saya wakafkan selama 5 tahun. Gitu. Maka 5 tahun itu ya kita pakai untuk lembaga pendidikan. Lalu kalau uang bagaimana? Ya boleh saja dijadikan tempat jadikan harta benda wakaf. Baik. Terkait pertanyaan dari saudara Khalil tadi, bagaimana kan itu tujuan syara, gitu ya. Sedangkan tujuan syara itu adalah satu. Nah, gitu ya. Makanya dalam memahami syariat itu kan ada yang hakikiyah. Nah, kalau hakikiyah itu padanannya harusnya majaziyah. Gitu. Makanya masalah itu yang hakikiyah ada bentuknya adalah majaziyah. Nah, kalau yang qat'iyah gitu kan, yang qat'i. Kalau qat'i itu tidak perlu lagi ditafsirkan. Yang zonni itu bentuknya. Makanya ilmu usul fikih inilah yang diperlukan dalam memahami syara dan teks syara, gitu ya. Kalau memang tujuan syara, kan sekarang manusia yang menjalankannya. Ya sama pertanyaannya, kalau misalnya Mas Aziz belinya atau Mas Khalil beli Honda Supra, kan nggak mungkin kalau seandainya dia nanti habis masa secepatnya pergi ke Suzuki kan. Nah, gitu. Mas Khalil harus perginya kalau masa 6 bulan itu harus perginya ke ke Honda juga, dealer Honda. Gitu. Kalau nggak pergi ke dealer Honda, ya Supranya semakin rusak karena makanya sama dengan gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu syariat, nah itu untuk kebaikan orang manusianya, nah, gitu. Jadi apakah kebenaran yang Allah miliki itu hanya satu saja? Ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam nas itu adalah ada bentuknya qat'i, ada bentuknya zonni. Nah, gitu. Kalau bentuknya adalah zonni, berarti manusia dalam memahami itu bentuk sekali lagi adalah teks, ya, ataupun nas dalam memahami. Misalnya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Karena makna dalam situ adalah lahu, gitu ya, berarti merujuk kepada ayahnya. Nah, gitu kan. Makanya nama seseorang misalnya Aziz Ahmad, apakah Ahmad itu nama bapaknya atau tidak? Gitu. Muhammad Aziz bin Ahmad, gitu ya. Misalnya Aziz nama bapaknya. Berarti kan lahu itu berarti Pak Aziz itu punya bapaknya. Begitu. Makanya nanti kalau dia adalah lahu, ketika terjadi perceraian seseorang itu dalam surah yang lain dijelaskan, ya kalau itu pendidikan anaknya bagaimana? Istri boleh menuntut hak suami yang membiayai hidup anak. Gitu. Itu berarti maknanya ilmu usul diperlukan dalam memahami teks. Nah, gitu. Kalau itu berkaitan dengan teks, makanya apakah maslahah itu menjaga tujuan syara? Makanya tujuan syara itu ya untuk kebaikan kita sebagai manusia yang menjalani kehidupan. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kepentingan yang kita jaga itu salah satunya adalah dengan hifzul mal, salah satunya adalah wakaf. Dan hifzul mal itu cara mendapatkan hartanya ataupun menyalurkan hartanya harus sesuai. Nah, begitu. Nah, baik itu harta yang masuk ataupun harta yang kita keluarkan. Nah, gitu. Nah, berarti maknanya kalau ada yang tidak bagus, maka kaidah usulnya bisa kita gunakan mahrama akhdhuhu atauhu. Jadi begitu saja. Jadi itu dalam memahami ya teks. Nah, nantinya begitu. Makanya diperlukan ilmu usul fikih. Makanya Allah Subhanahu wa taala saya letakkan tadi bahwa mensyariatkan peraturan, dan peraturan itu ada yang qat'i, ada yang zon. Nah, itu berarti maknanya manusia diberikan peluang untuk memahami teks itu. Ya, jadi tidak ada masalah sebenarnya kalaupun maknanya merujuk pada makna Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kalau ada merujuk maknanya nah gitu Mas Khalil.
Mungkin di sini dari wasailnya, Ustaz. Yang wasail dan makosidnya juga dijelaskan dalam akad apa itu yang apa wakaf uang terhadap sukuk itu wasailnya dijelaskan karena di sini juga ulama juga berbeda pendapat. Yang saya bingungkan itu sebenarnya ulama itu sebenarnya apa ya ulama-ulama fikih itu agak-agak ya membingungkan ya bisa dikatakan terlalu banyak furu'iyah itu ya. Bahkan sesuatu yang bisa diijtihadi walaupun sekecil apapun ada yang masih ijtihad. Bahkan kadang-kadang dalilnya nyeleneh. Dalilnya tidak mengambil Al-Qur'an as-Sunnah, tidak memakai kias, tidak memakai apa. Dalilnya seakan-akan logika seperti itu. Saya kasih contoh. Bahkan ada ulama yang berpendapat jima itu bisa sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Itu dalilnya dari mana itu maksudnya? Jadi kadang-kadang ulama itu dalilnya tidak apa ya, tidak bahkan dalam akad-akad murabahah itu ada ulama yang mengatakan hilah sandiwara di sana. Sandiwara dalam akad. Makanya kadang-kadang saya sebagai pembaca fikih ya juga dibingungkan dengan pendapat ulama yang sebenarnya dalilnya itu tidak kuat seperti itu. Sehingga nanti untuk mencari syariah, mencari apa masalah itu terlalu dimudah-mudahkan lah seperti itu. Bagaimana konsepnya itu yang kalau bisa ditanggapi yang pertama itu dulu yang masalah ikhtilafiyah dalam masalah wasail dan makosidnya dalam wakaf uang terhadap sukuk itu Ustaz. Karena sangat banyak skema di sini. Ada masalah wakalah, ada apalagi itu akad sayembara, jualah. Ada juga yang berpendapat baik wal istijar seperti itu. Ya mungkin itu dulu saja. Terakhir itu. Oke, baik. Makanya kalau nasihat salah satu di sini ada ada salah satu ilmu maqasid syariah ketika saya berinteraksi dengan beliau, gitu ya. Jadi Prof. Mahmud Zudi namanya, gitu ya. Prof. Mungkin Ustaz Aziz pernah dengar nih, Prof. Mahmud Zudi pernah ada di UAE, pernah di ISTEC, pernah sekarang ada di UM. Jadi nasihat beliau sebenarnya setiap hukum temporer, gitu ya. Kalau kita menggunakan pendekatan syariah itu bentuk research yang zaman modern itu boleh dikategorikan untuk mencari kemaslahatan atau maqasid syariah. Jadi ketika yang timbul, kalaupun ada jawaban daripada ustadz-ustadz dan khutbah begitu, itu adalah pemahamannya terhadap bacaan yang ada. Makanya kalaupun dalam istilah NU biasanya silsilah ilmunya nyambung gitu. Minimal ada sumbernya. Makanya kalau menjawab Saudara Khalil tadi ada pandangan mungkin ulama-ulama tertentu ya karena dia merujuk bacaannya kepada tertentu. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya menjadi seorang nazir ataupun pakar hukum, setiap akad dilakukan di zaman modern paut dengan harta wakaf ya harus diteliti apakah yang dilakukan para ulama itu sudah sesuai ataupun tidak. Nah, ketika kita mengatakan sesuai ataupun tidak, kita juga harus kualifikasi untuk mengatakan sesuai ataupun tidak. Nah, gitu. Sehingga adil dalam menilai karena pandangan ikhtilafu ulama furu'iyah itu biasa saja. Nah, gitu ya, dalam perbedaan pandangan dalam para ulama dalam melihat masalah fiqhiyah. Nah, itu adalah satu perkara yang normal. Ya, tidak ada masalah dari perbedaan fikih itu. Yang penting jangan sampai menyalahkan dan sampai mengkafir-kafirkan dan sebagainya. Ya, kalaupun ada perbedaan pandangan, misalnya dalam kajian wakaf misalnya, Mas Aziz udah jadi ulama maqasid, ya tidak ada masalah berbeda dengan saudara Yusuf gitu kan, Muhammad Yusuf misalnya. Ya tidak ada masalah, itu biasa saja. Begitu juga dalam memahami semua topik fikih.
Yang penting ada sesuatu yang tidak sesuai dalam pandangan, kita boleh meneliti secara telus gitu ya, untuk melihat apakah betul tidak sesuai dengan syariat ataupun tidak. Membimbing gitu juga adalah orang yang benar secara kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini akan membantu kepada kita yang melihat sesuatu, gitu ya. Makanya kalau seandainya frameworknya sudah salah, takut-takutnya akhirnya juga silap dalam mengambil satu kesimpulan. Jadi tadi pertanyaannya, banyak ulama yang tidak merujuk kepada qiyas dan lain sebagainya, ya. Karena dalam beberapa tradisi di dalam kehidupan kita, misalnya kayak saya, langsung mengambil pandangan Izzuddin tidak pakai qiyas lagi, langsung merujuk pada Izzuddin Abdus Salam. ya, ya, makanya ya karena saya belum punya kualifikasi untuk menggunakan qiyas misalnya. Tapi Izzuddin Abdus Salam itu ulama yang muktabar. Makanya idenya, kalaupun ada dalam idenya, kita boleh kritik pandangan beliau misalnya. Tapi kritiknya ya pada perkara itu saja, perbedaan kita pada ulama. Gitu. Nah itu untuk menjawab saudara Khalil tadi. Nah, lalu ini ada pertanyaan di dalam dalam konteks ini. Mohon maaf tadi ada wasail dan ada maqasid gitu ya. Wasail misalnya kalau tadi misalnya ada sukuk dan lain sebagainya dan harta sebagainya, kan saya bilang tadi kalau seandainya sudah masa tempohnya sudah habis dalam satu dalam satu tempoh tertentu, misalnya dia jadi wakafnya adalah wakaf muakkad, baik itu sukuk, saham, uang dan lain sebagainya, harus diistibdal, harus ditukar. Berarti mana yang menjadi wasailnya? Menjadi wasailnya adalah istibdalnya. Tapi tidak boleh hanya istibdal yang menjadi tujuan utama tanpa melihat dari maqasid yang asalnya. Nah, gitu. Tapi kalau sudah habis, kalau benda wakaf misalnya, kalau benda wakafnya mau ditukar, ini harus yang kita lihat. Maka kalau dia mau diistibdal, istibdal itu menjadi wasail, sedangkan maqasidnya adalah kekal benda wakafnya. Ini ada perbedaan memang. Karena dalam mazhab Syafi'i, benda wakaf itu seperti itqur raqabah gitu ya. Ataupun memindahkan hak miliknya menjadi milik Allah. Kalau sudah menjadi milik Allah, tidak boleh berpindah kepada milik orang lain. Makanya dalam mazhab Syafi'i biasanya kalau wakaf itu bentuknya adalah mu'abbad. Nah, gitu ya. Untuk selama-lamanya. Nah, tidak mu'akkad. Nah, walaupun mazhab yang lain ada yang membenarkan sebagai yang mu'akkad. Nah, kalau bendanya adalah mu'abbad, kalau dia dilakukan istibdal masjid misalnya, bentuknya dia diuangkan saja. Sudah tidak menghasilkan satu manfaat. Misalnya masjidnya semuanya sudah runtuh, gitu ya. Karena posisinya di lereng Gunung Semeru, sudah nggak bisa lagi. Oh, di gimana ini kan gitu. Nah, ya, karena sudah ataupun terkena banjir, hancur semuanya. Ya, tidak representatif di tempat yang di pinggir sungai misalnya, dipindahkan saja yang tinggi. Gitu. Jadi istibdal. Karena tidak lagi mendatangkan manfaat di tempat itu karena sudah diisi dengan air. Ya, karena kalau dibangun lagi di situ, misalnya bangunnya dengan batu bata, ya berarti dananya harus bangun lagi karena nggak ada sumbernya. Nah, gitu. Jadi istibdal itu menjadi satu wasail, ataupun wasailnya jadi penyempurna daripada tujuan asal yang mewakaf. Gitu. Makanya kalau dia wakafnya adalah wakaf uang, misalnya ternyata uangnya nanti ada lagi misalnya dengan sukuk dan saham dan lain sebagainya. Ketika wasail itu atau istibdalnya itu sudah dilaksanakan, istibdalnya itu menjadi pelengkap, jadi tujuan utama diwakafkan. Misalnya tujuan utama dari diwakafkannya adalah untuk kepentingan umum ataupun fakir miskin. Maka uang itu akan digunakan untuk fakir miskin, gitu kan? Untuk fakir miskin, miskin. Jadi ketika sudah habis tempohnya diistibdal. Nah, begitu. Makanya wasailnya itu sebagai penyempurna dari tujuan asal pewakaf. Nah, sehingga wakafnya itu kekal. Baik. Nah, itu ya untuk Mas Khalil tadi. Nah, itu untuk kait wasail. Makanya tadi kalaupun ada yang awal, kalau dari tujuan syariat kepada wakaf misalnya, berarti akad wakaf itu adalah menjadi wasail. Nah, tujuannya mana? Ya untuk kebajikan harta wakafnya. Makanya setiap transaksi itu sebenarnya adalah
wasail, gitu ya, sebuah transaksi. Nah, itu yang perlu kita pahami tentang al-wasail. Baik, lalu ada yang bertanya, boleh mengambil kembali barang yang sudah kita wakafkan jika kita dalam keadaan bangkrut atau keadaan ekonomi diri sendiri sulit. Nah, kalaulah akad adalah mengikut mazhab Maliki, ini kepada saudara siapa nih yang di Harvard, ya, saudari Columbia University. Kalau saudari Fitri misalnya dalam mazhab Maliki, gitu ya, dia ada namanya wakaf muaqqat, ya, untuk saudara. Misalnya wakaf muaqqat itu, misalnya saya wakafkan tadi seperti contohnya adalah aset saya selama 5 tahun. Selama 5 tahun, lalu sudah habis masanya, ya boleh diambil kembali. Aset itu milik sendiri. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i, ketika harta itu sudah diwakafkan, maka dia sudah tidak menjadi milik dirinya sendiri. Misalnya, kalaulah seandainya Mbak Fitri ini mewakafkannya adalah kebun, misalnya kebun kelapa sawit. Lalu Mbak Fitri ini menguruskan kebun kelapa sawit itu dari pemupukan, yang tukang panen, misalnya Mbak Fitri adalah sebagai nazirnya. Boleh tidak mengambil hasil daripada kebun kelapa sawit itu karena Mbak Fitrinya sebagai nazir? Boleh. Nah, gitu. Cuma kalau mengambil barangnya semula, dia mengambil barangnya semula, makanya mengikut nasihat baginda kepada kepada Umar ibnu Khattab, maka Umar ibnu Khattab meletakkan wala yuhabu wala yusu, gitu ya. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan kalau dia terjadi meninggal yang mewakafkan. Maknanya dia tidak boleh lagi berpindah kepada dirinya sendiri ketika wakaf itu diberikan, kecuali kalau dia wakafnya adalah wakaf muaqqat mengikut mazhab Maliki. Nah, itu untuk Mbak Fitri. Nah, gitu. Karena sekarang ini memang lagi tren wakafnya wakaf muaqqat, gitu ya. Karena ulama tadi saya katakan bahwa al-khair atau al-bir itu jadi apa saja kebaikan, gitu kan. Akhirnya ya sudah saya wakafkan selama 5 tahun rumah saya untuk sekolah. Ya udah selama 5 tahun. 5 tahun saya mau tinggal di rumah saya. Nah, gitu kan. Ya, orang-orang sekarang tuh banyak begitu. Bentuknya adalah wakaf muaqqat, tapi itu sah dalam mazhab Maliki. Nah, cuma mazhab Syafi'i dia kalau sudah berpindah harta wakafnya berarti bukan lagi milik dirinya. Dia tidak dibenarkan untuk menarik kembali apa yang sudah diwakafkan. Ataupun misalnya orang tua sudah mewakafkan, dia tidak boleh lagi menarik atau anak cucunya menarik kembali. Itu makanya di Malaysia ini misalnya contoh ada penelitian kalau sudah lama gitu sudah lama tapi tidak ada tulisan ikrar wakafnya untuk apa, gitu ya. Kadang-kadang diambil kembali oleh anak cucunya. Makanya sekarang ada satu penelitian benda-benda wakaf yang sudah tidak digunakan ini macam mana. Gitu. Makanya ini kajian yang cukup baik untuk harta wakaf. Kalau wakafnya muaqqat, dia boleh mengambil kembali. Tapi kalau wakafnya adalah mu'abbad seperti dalam mazhab Syafi'i, maka orang yang sudah mewakafkan tidak boleh untuk mengambil. Dan di Indonesia itu peraturannya wakaf itu adalah kalau dalam peraturan undang-undangnya ya, itu yang saya tahu adalah mu'abbad. Ya, walaupun nanti dalam transaksi seperti tadi pertanyaan Mas Khalil tadi ada sukuk, wakaf uang itu sudah jadi tren. Nah, itu digunakan dalam mazhab Maliki. Nah, itu. Tapi undang-undang misalnya nomor 2004 ya. Lalu dijelaskan dalam 2006 peraturan undang-undang itu dalam peraturannya semuanya mu'abbad. Ya. Jadi maknanya ketika diwakafkan ya untuk selama-lamanya. Ya, baik Ustadz. Ini karena waktunya masih ada 3 menit. Nah, mungkin bisa diselesaikan satu pertanyaan di kolom chat ini. Nah, bagaimana dengan yang terakhir ya? Dari Fajar Makassar ini, apakah dibenarkan pengalihan fungsi wakaf oleh nazir demi maslahat yang lebih besar? Contohnya wakaf gedung untuk mengaji kemudian disewakan sebagai sumber pembiayaan para santri.
Ini pertanyaan terakhir. Semoga. Oke, baik. Oke, dalam makalah yang saya bagi di situ, di sini harus jelas ya kemaslahatan yang rojihnya. Kenapa harus di istibdal atau ditukar ya, atau dialih fungsikan, itu harus jelas. Nah, gitu ya. Ya, misalnya contohnya wakaf gedung ngaji misalnya. Berarti apakah gedung itu wakafnya asalnya adalah memang untuk mengaji gitu kan? Untuk mengaji. Kalau memang seandainya, makanya tadi saya katakan bahwa kalaulah dia adalah istibdal atau ditukar alih fungsi misalnya, maka istibdal itu hanya sebagai bukan tujuan utama. Gitu ya. Tujuan utamanya itu adalah bendanya itu masih kekal. Nah, kekekalan. Kenapa harus ditukar? Nah, gitu. Di Indonesia untuk mendapatkan maslahah yang rojih, seorang nazir harus merujuk kepada pakar yang ada di sekitarnya. Siapa itu? Yang pertama adalah majelis ulama setempat, ya. Majelis utama setempat, lalu ada di situ tertulisnya MUI, Majelis Ulama Indonesia, lalu ada nanti sudah dapat misalnya sudah dikaji oleh majelis ulama setempat di kecamatan, kantor urusan agama di kecamatan dan camat kecamatan, itu maknanya nanti menjadi ghalabat al-zan, itu dalam ilmu usul fiqh misalnya. Penukaran ini atau istibdal alih fungsi ini demi kemaslahatan, demi kemaslahatan yang benar-benar mendesak. Ya, kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, sebenarnya dalam fikih tidak boleh diistibdal karena tidak ada kepentingan gitu. Kalau dia mau buat satu usaha dari harta wakaf yang ada, dia kena buka satu bangunan lagi untuk tempat usaha gitu. Kecuali kalau misalnya tanahnya luas gitu. Tanahnya luas dan dibangun lagi ya. Dijadikan itu sebagai untuk penyewaan, untuk membuka aset usaha misalnya. Ya, kayak pesantren di badan usaha itu Sidogiri itu cukup bagus gitu ya. Aset kooperasinya cukup baik dalam pengelolaan. Atau Sidogiri habis itu Gontor banyak gitu ya. Yang pesantren punya kooperasi itu sebagai sumber pendapatan yang mereka ada untuk mengelola harta wakaf yang sudah sedia ada. Makanya kalau gedung untuk mengaji kemudian disewa karena sumbernya, nah seorang nazir tidak boleh kalau gedung itu betul-betul ingin dialih fungsikan, dia harus merujuk kepada pakar rujuknya dulu. Kenapa harus harus disewa atau memang sudah tidak ada sumber lagi pendapatan atau bagaimana? Nah, makanya dalam undang-undang di Indonesia, undang-undang wakaf di Indonesia harus merujuk kepada mereka setelah sudah mendapatkan izin daripada camat, majelis ulama, KUA, baru nanti dibawa biasanya ke Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia setelah meneliti, nanti suratnya baru akan dikeluarkan oleh di Indonesia. Ketika itu sudah dikeluarkan, berarti sudah dilihat keseluruhannya maslahahnya ada. Nah, ini konteks dalam yang lebih luas dalam satu administrasi negara. Tapi kalau seandainya dia bentuknya adalah dalam satan begitu, dia punya luas tanah 10 hektar dan dia punya bangunan satu gedung, ya dia boleh bangun satu gedung lagi. Nah, dan satu gedung lagi yang terbaru itu misalnya untuk tempat disewakan ya, sebagai sumber pendapatan. Nah, gitu ya. Jadi seorang nazir memang harus hati-hati dalam mengelola harta wakafnya. Makanya di sini biasanya seorang nazir kadang-kadang tidaklah sendiri, gitu ya. Tidak sendiri lalu dia. Jadi biasanya nazir itu ada beberapa orang. Kalau misalnya di di pesantren-pesantren di Indonesia itu cukup baik nazirnya, gitu ya. Karena memang mereka ini adalah orang-orang yang mukhlis semuanya, gitu ya. Ya, yang badan misalnya nazir yang ada di negara pun cukup baik, tapi mereka adalah sebagai sebagai bagian administrasi sehingga
semua administrasi pemindahan alih fungsi istibdal dan lain sebagainya boleh berjalan dengan baik. Nah, gitu ke saudara siapa tadi? Fajar tadi. Makanya kalau dia punya punya sumber gitu ya. Nah, itu harus jelas dulu. Seandainya kalau tidak ada lagi sumber penghasilan kecuali itu disewakan satu ruangan, misalnya jadi tempat kos-kosan gitu ya. Apalagi mungkin seperti kalau di Yogyakarta misalnya, satu kos-kosan satu bulannya bisa untuk membantu anak-anak ngaji sekitarnya gitu. Dan anak ngajinya bisa menjadi sedikit dan dia harus merujuk betul-betul. Dan kalau di kalau di Malaysia ini adalah pakar rujuk untuk ditanya. Nah, sehingga kita tidak bisa untuk mengalih fungsikan satu benda wakaf secara semena-mena dengan jawaban bahwa boleh di istibdal gitu. Ini untuk menjaga amanah sehingga gedungnya itu betul-betul tadinya adalah untuk tempat mengaji gitu. Kalau sudah tidak ada lagi misalnya tempat mengaji tapi ruangannya ada 10, sedangkan pelajarnya sekarang ini jadi 50 dan semuanya adalah anak yatim. Gitu kan? Anak yatim, dan cukup kalau kita hanya menggunakan hanya saja untuk pendidikan, ada 5 lagi yang kosong. Begitu. Makanya nanti tim di tempat Indonesia mungkin ada yayasan ya, bagian yayasan. Nah, nggak tahu lah yayasan itu apakah bentuknya wakaf atau tidak. Makanya di situ dirujuk terlebih dahulu apa kemaslahatan yang jelas, yang rojih, sehingga betul-betul dia boleh dialih fungsikan. Kalau tidak ada kemaslahatan yang rojih, maka ada hukum asalnya tidak boleh dilakukan istibdal. Oke, baik. Itu ada pertanyaan lagi dari Mbak Fitri di Kolombia. Ya gitu ya. Nah, itu. Ya. Itu ada pertanyaan lagi. Itu kalau apa boleh ayah saya mewakafkan semua hartanya untuk umum tanpa menyediakan untuk meninggalkan warisan karena dengan alasan ingin anaknya mandiri, misalnya begitu. Pada pertemuan yang dulu ya, pada kajian yang lepas, saya berikan contoh ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu akan meninggal dan akan wafat, lalu minta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya ingin mensedekahkan harta saya ini cukup banyak gitu ya. Nah, gitu ya. Lalu berapa? 2/3. Wah, 2/3 kebanyakan. Nah, gitu ya. Nah, istilahnya gitu. Kata Rasulullah terlalu banyak. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi kepada Rasulullah, kalau begitu 1/3 wahai Rasulullah gitu ya. Kata Rasulullah, ya sudah 1/3. As-sulus was-sulusu katsir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa 1/3 saja, dan 1/3 itu cukup banyak. Nasihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika itu antazar warasataka aghniya. Jadi kamu Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan anak cucu kamu ataupun ahli waris kamu dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka itu menjadi minta-minta gitu ya. Jadi yang suka minta-minta. Nah, makanya kepada saudara Fitri, nasihat saya untuk ayahnya adalah mau mewakafkan am atau khos gitu ya. Makanya dia boleh saja dalam am itu ada khos ataupun ada 3 jenis. Yang pertama adalah am untuk masyarakat umum, ada khos adalah untuk ahli keluarga ataupun untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan ahli keluarganya. Jadi digabung gitu ya. Jadi ahli keluarganya boleh mendapatkan manfaat dari harta yang sudah diwakafkan. Tapi kalau semuanya mau diwakafkan, berarti nasihat saya ya seperti nasihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Gitu ya, meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan aghnia, nah itu lebih baik gitu ya. Min antazar warasataka yatakaffafunan nas. Nah, itu berarti minta-minta kepada manusia karena ketiadaan sumber Abu Bakar itu bagaimana, Ustaz? Tindakan Abu Bakar yang mengeluarkan semua harta itu. Apa tidak aslus kasir juga itu, Ustaz? Ya. Oke, baik. Jadi bagaimana? Nah, gitu kan. Makanya dalam urusan memberikan harta, kalau mau diwasiatkan
menasihatkan semuanya, kan boleh dilihat keadaan keluarganya. Sedangkan anak-anak Abu Bakar sendiri memang dalam keadaan apakah mereka memang memerlukan harta itu ataupun tidak. Lalu kata Abu Bakar, ya saya serahkan semuanya anak saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Sama Abu Bakar apa namanya? Lalu bagaimana dengan kedua hadis tadi yang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya tidak ada ininya, tinggal melihat saja, kita mengambil iktibar daripada hadis itu. Ya, gitu ya. Jadi kalaupun mau diwakafkan semuanya atas dasar mengikuti jalan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya lihat juga anak-anaknya dalam kondisi bagaimana. Apakah menjadi salah orang tuanya mewakafkan semuanya? Makanya ya kembali kepada nasihat, makanya ajam'u bainal haditsain itu ahsan. Nah, jadi riwayatain itu kan asar daripada para sahabat. Nah, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu dinasihatkan oleh Rasulullah. Nasihat Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang meninggalkan ahli keluarganya dalam keadaan kaya raya lebih baik. Nah, begitu. Jadi kalaupun mau dikumpulkan dari dua riwayat dan menurut ya sudah saya wakafkan lillahi taala keseluruhannya. Sedangkan untuk anak saya ya Abu Bakarnya masih ada gitu kan. Ya untuk kepentingan Islam Abu Bakarnya masih ada. Nah sekarang Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah mau meninggal. Nah sedangkan kalau Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tidak ada, berarti kan anak-anaknya tinggal sendiri. Kalaupun orang tua masih ada, dia kan masih bertanggung jawab untuk membiayai anak-anak. Berarti Abu Bakar kalau ada anak-anaknya masih ada, dia masih bertanggung jawab. Tapi anak-anaknya sudah besar. Anak-anaknya Abu Bakar sudah besar ketika itu. Dia sudah nyari hartanya masing-masing ya Abu Bakar. Tinggal menyalurkan harta-hartanya saja. Nyatanya juga harta Abu Bakar tidak habis-habis ya. Walaupun katanya ya sudah dibagikan semuanya. Ketika terjadi misalnya permasalahan Aisyah gitu ya bagaimanapun sebagai seorang ayah ya sudah saya stop bantuannya kepadanya, ya akhirnya turun ayat ya sudah sambung lagi sedekahnya kepada saudaranya gitu kan, akhirnya wah saya diingatkan suruh sambung lagi sedekahnya, berarti Abu Bakar tetap punya harta saja gitu. Gitu. Jadi tadi itu dalil yang dipakai dan dalil yang digunakan Abu Bakar. Makanya kalau ayahnya memang mampu untuk membiayai anak keseluruhannya ya silahkan. Tapi nasihat Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga perlu dipertimbangkan oleh seorang ayah, apalagi kalau memang ayahnya sudah sudah akan meninggal, karena nasihat baginda meninggalkan ahli keluarga dalam keadaan kaya raya itu lebih baik gitu. Nah itu apakah kita kumpulkan dua asar itu dan satunya nasihat Rasulullah? Nah, kalau menurut saya nasihat Rasulullah pada saat Abi Waqqas itu lebih masuk akal. Kalaupun anaknya semuanya sudah kaya raya, bilioner, gitu ya, udah kaya raya seperti Mas Aziz sudah punya aset 1 triliun, gitu ya monggo saja kalau ayahnya mau mau diwakafkan seluruh hartanya. Nah, tapi yang jelas kalau wakaf, kalau seluruhnya sudah tidak ada, sedangkan dia masih hidup, lalu kehidupan dianya bagaimana? Itu harus jelas. Kan ada pendapatannya setiap bulan, ya alhamdulillah. Gitu kan? Berarti masih ada penghasilannya. Jadi apapun semua tindakan yang kita lakukan ya perlu pertimbangan yang matang, baik itu mau diwakafkan ataupun mau disedekahkan ataupun mau diwasiatkan, boleh dilakukan dengan pertimbangan. Kalau mau diwakafkan, nah itu baik-baik saja. Gitu. Kalau semuanya mau diwakafkan, ya lihat saja. Misalnya kalau anaknya sudah kaya raya dan penghasilannya sudah jelas, nah itu ya silahkan, monggo saja. Tapi nasihat Rasulullah kepada Sa'ad, nah itu perlu dipertimbangkan oleh seorang ayah. Gitu. Terima kasih. Ya. Baik, Ustaz. Ini tidak terasa sudah hampir 2 jam ini. Kurang 3 menit kita 2 jam ini. Masya Allah tidak terasa ini. Karena antusias dari walaupun cuma 15 pesertanya yang sampai sekarang ini, tapi luar biasa antusiasnya Ustaz. Barangkali kalau masih
silahkan bertanya, barangkali masih ada, tapi karena terbatas waktu, jadi dengan berat hati kita harus menyelesaikan sampai sini. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan lain kali untuk bertemu, Ustaz. Ya baik, itu tadi sesi tanya jawab selesai sampai di sini. Selanjutnya masuk ke acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat atau piagam penghargaan dari AMSI ini. Jadi sebenarnya ini wewenangnya beliau Ustadz Aziz ini yang menyampaikan, tapi karena gangguan suara katanya beliau, maksudnya bising di sekitar beliau. Karena semakin mendekati ini jam 12 malam ini, Ustaz. Jadi saya, Ustaz, ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili yang bertanggung jawab untuk menyerahkan piagam penghargaan ini kepada Dr. Akbar Sarif sebagai penghargaan atas kontribusinya yang luar biasa sebagai pembicara dalam forum online Bincang Maqasid ke-18 dengan judul Maqasid Asy-Syariah dalam Wakaf. Demikian. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah itu. Kemudian masuk ke acara berikutnya, yaitu acara terakhir, yaitu doa bersama. Sebenarnya juga ini beliau Ustadz Aziz juga yang bertugas untuk memimpin doa ini, karena beliau tadi bisingnya itu, makanya dimohon sekali lagi kepada Ustadz Akbar untuk memimpin doanya, Ustadz. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ya ajma'in. Allahumma ja'al tajammu'ana tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian tadi acara kita telah terlaksana. Sebelum kami tutup, mewakili penyelenggara acara, mohon maaf kalau selama berlangsungnya acara ada khilafan dan lain sebagainya. Baik, mari kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf, Pak Aziz, seluruh peserta. Pak Akbar, ini ramai sekali Pak Akbar. Jazakumullah Pak Akbar. Ayat ya dokter. Ini istighosa tahun baru ya Allah. Baik Pak Akbar. Asal. Nanti kita sambung Pak Akbar. Thank you. Oke. Baik. Syukron kawan-kawan semua. Mohon maaf. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.